Be not dismayed, fear not the darkness. Jesus is here, He walks beside us. Gracious is He through all our weakness, forever faithful, forever good. Emmanuel, Emmanuel, God with us, living inside. Emmanuel, lift up our eyes to the Maker of heaven. He is our help, forever present. Faithful is He. He is our constant, forever faithful, forever good. Emmanuel, Emmanuel, God with us, living inside. Emmanuel, Emmanuel, God with us, living inside. Emmanuel. No matter what storm may come, our God is here. Our God is here when fear gives in, when darkness runs. Our God is here. Our God is here. No matter what storm may come, our God is here. Our God is here when fear gives in, when darkness runs. Our God is here. His name Emmanuel, Emmanuel, God with us, living inside. Emmanuel, Emmanuel, God with us, living inside. Emmanuel, God with us. His name Emmanuel. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom saudaraku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang lahir bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus.
kepercayaan bagi Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia untuk selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Mari bersama-sama, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan bagi Tuhan kami. Mari kembali jemaat Tuhan, panggil namanya Yesus. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia. Oh, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesusku, Yesusku, Tuhan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, Kau berikan hidupmu. Mari gereja Tuhan, Kaulah Allah yang Kaulah Allah. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Mari saudara yang ada di rumah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Ku sembah Kau Tuhan, layak dipuji, ditinggikan. Mari seluruh gereja Tuhan, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, layak dipuji, ditinggikan, diagungkan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari jemaat GBD House of Prayer, sembah dan puji
meluputkan kami, yang membebaskan kami. Haleluya, haleluya. Mari lebih lagi bagi Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah Dia, sembah dan puji. Haleluya. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sembah Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sang Raja, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita semua percaya bahwa hidup yang kita pilih sampai saat ini itu adalah hidup yang luar biasa di hadapan hidup kita, hadapan Tuhan kita. Mari sama-sama kita memuji Dia. Kita mau serahkan setiap pujian kita di hadapan Allah kita. Sebab Dia adalah Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Sebab karena kuasanya, karena kehebatan Tuhan, kita boleh ada di sepanjang tahun 2020 sampai saat ini. Kita mau menyatakan kuasanya di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita memuji Dia. Sebab Dia adalah Allah yang layak kita tinggikan. Amin. Mari umat yang percaya, mari gereja Tuhan, sama-sama kita mau katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan. Yang percaya, jangan iman mau katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Siapa Dia? Amin. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Mari kembali berikan pujian yang luar biasa. Ajaib Tuhan, Ya Allah kita yang luar biasa. Mari katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang mari katakan, katakan, karena kuasa-Mu, amin, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber
sisiku, kau sumberku, kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumberku, kuatku. Katakan Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Katakan kau sumberku, kuatku. Haleluya. Sebab karena kuasa Tuhan, sebab karena kehebatan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Mari umat-umat yang percaya, kita percaya hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, Kaulah sahabat kami, Kaulah Tuhan Allah kami. Yes. Mari berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabat kami. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Katakan Yesus, Kaulah sahabatku. Amin. Kau sumber kuatku. Katakan Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, amin, berada di sisiku selama-lamanya. Kaulah sahabat kami, Kau yang selalu berada di sisi kami Tuhan. Mari sekali lagi berikan kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Amin. Engkau yang menyertai langkah hidup kami. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari panggil nama Bapa. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau yang beserta kami Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sembah Dia, sembah Allah yang hidup. Kasih-Mu sempurna, penyertaan-Mu ajaib bagiku Tuhan. Ku sembah Yesus, ku sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sembahkan, ku pujikan. Terima kasih Yesus. Dalam hadirat Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam pujian malam sunyi senyap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini tahun yang berbeda dalam perayaan Natal kita. Tapi biarlah sore hari ini dengan hati yang benar-benar bersyukur, kita mau datang kepada Tuhan. Seperti Kristus menang atas semua situasi sulit di Natal pertama,
Kita percaya Dia juga akan memenangkan kita Amin. dari semua kesulitan hidup, Amin. terutama di masa pandemi ini. Amin. Amin. Dan biarlah kiranya damai-Nya selalu membawa kita tetap bersyukur, Terima kasih. selalu sehat, Amin. tetap bersukacita dalam pengharapan. Amin. Karena kita tahu Immanuel beserta kita. Oh, Amin. Amin. Saya mengundang Bapak Gembala untuk menyalakan lilin. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang. Telah terdengar suara bawa kabar senang Yesus, Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala. Lihat cahaya besar dengan warna Yesus, Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, datanglah semuanya. Malam sunyi senyap, datanglah semuanya ke kandang Efrata dan menyembah Dia. Mari angkat suaramu, Yesus, Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat, Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Mari sekali lagi nyanyikan Yesus Juru Selamat, Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Datang di Betlehem. Datang di Betlehem. Sore hari ini hati kami penuh syukur. Kalau kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan. Ini merupakan satu cinta yang besar bagi kami manusia Tuhan. Biarlah ini kami jadikan satu peringatan bahwa kami memiliki Allah yang sangat mengasihi hidup kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun seringkali kami tidak tahu hari-hari ke depan yang akan kami lalui. Tapi kami bersyukur Allah yang kami sembah, Engkau Allah Immanuel. Allah yang selalu beserta kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sore hari ini kami satukan hati kami.
Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau mencintai bangsa kami. Mari Tuhan sore hari ini belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Kami menyerahkan Tuhan presiden kami, para menteri, gubernur sampai bupati sampai ke pemerintahan yang terendah Tuhan. Hikmat-Mu atas mereka Tuhan. Kami percaya di dalam mengatasi segala peristiwa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Terlebih pandemi COVID-19 yang masih terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan bangsa kami. Melalui semua ini Tuhan, semua mata akan melihat, semua lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut. Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah. Kami percaya Tuhan berkat-Mu juga atas kota kami. Kota yang diberkati Tuhan, kota yang penuh dengan damai, kota yang penuh dengan ketenangan. Kami percaya Tuhan dengan segala berkat yang Tuhan berikan atas bangsa dan kota kami, membawa kami umat-Mu. Kami boleh bebas beribadah. Kami mau terus melayani Engkau. Kami mau terus mengiring Engkau ya Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami gereja-Mu, kami boleh menjadi terangnya Tuhan. Kami boleh menjadi saksinya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah menang atas segala hal yang terjadi pada Natal pertama, kemenangan itu juga Tuhan berikan atas setiap hidup kami. Karena kami memiliki Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami siapkan hati kami. Kami percaya berkat Natal akan kami terima sore hari ini. Memberkati hamba-Mu, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap diberkati Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, Shalom, apa kabar? Luar biasanya cuman setengah. Yang di rumah apa kabar? Katakan sama-sama, luar biasa. Jangan pernah lupa selalu katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Puji Tuhan, lagunya memang malam sunyi senyap, tapi tetap roh kita menyala-nyala ya. Puji Tuhan, memang sesuatu yang luar biasa dan kita tentunya selalu mengucap syukur. Apapun keadaannya kita tetap mengucap syukur. Tuhan berikan kita panjang umur ya, 2020 kita masih bisa memperingati akan kelahiran Yesus ke dunia. Hari ini kita merayakan ya dengan ibadah yang mungkin beda dengan tahun-tahun yang lalu. Tapi cara kerja Allah tidak akan berbeda. Amin saudara. Cara Allah kerja tetap dahsyat dan luar biasa. Tema kita, saudara, saya mendapatkan tema ini tanpa saya tahu. Ternyata ini juga menjadi tema nasional ya. Tema nasional, tapi saya cuma ambil Immanuelnya saja ya. Kalau di tema nasional mereka berkata, mereka akan menamakan dia Immanuel. Tapi 2 bulan yang lalu saya sudah sampaikan kepada Lady ya. Saya dapatkan kemudian saya sampaikan ke Lady ya. Sebelum masuk di bulan November ya. Kita sudah mendapatkan tema Immanuel ya. Kita baca saudaraku ya. Matius 1 ayat 23. Saudara yang di rumah ikuti online tetap semangat. Amin. Ya, puji Tuhan. Matius 1 ayat yang ke-23, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ada banyak versi dalam penulisan tentang Immanuel, ada yang double M, ada yang M-nya cuma 1, bahasa Inggris pun demikian. Nah saya mengambil karena ayat mas kita dari Matius 1:23, ya seperti tulisan di Matius itu yang saya pakai ya. Tapi bukan berarti mengurangi arti. Nah saudara,
Saya mau ajak saudaraku untuk melihat lebih dahulu kata Immanuel itu ditulis di dalam Alkitab dan sebanyak 3 kali. Ada 3 ayat yang menyebut hal ini. Ya, saudara catat aja karena waktu. Ya, di Matius 1 ayat 23 yang sudah kita baca dan juga di Yesaya 7 ayat 14. Jadi Matius 1 ayat 23 adalah pengenapan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di pasal 7 ayat 14 dan juga itu ditulis juga di dalam Yesaya pasal 8 ayat yang 8. Disitulah muncul nama Immanuel. Bapak Ibu yang saya kasihi, kata Immanuel, kata ini terbentuk dari 2 kata. Ya, kata Immanuel ini terbentuk dari 2 kata, yaitu Imanu dan El. Kata Imanu, saudara, itu juga terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah im artinya menyertai. Dan nu, ya, nu ini adalah akhiran berbentuk jamak, yang artinya adalah kami atau kita. Jadi Immanuel, saudaraku, terdiri dari Imanu dan El. El-nya, kata El adalah Eloah, ya, Elohim, yang berarti adalah Allah. Ya, saudara, jadi Immanuel artinya adalah Allah menyertai kita, Allah bersama dengan kita. Katakan amin, saudara. Ya, saudara, itu yang sudah dinubuatkan dan itu sudah hadir, sudah datang dan itu sudah ada pada kita, yaitu Allah menyertai kita, Allah bersama dengan kita. Saudara, ada orang bertanya, kenapa namanya disebut Immanuel? Apakah berbeda? Saudara, kita mau lihat nama Yesus itu adalah nama diri, ya, atau person name, ya. Itu nama diri. Tetapi Immanuel itu adalah nama gelar, ya, yang di dalamnya ada makna, dan maknanya tadi sudah kita lihat apa arti Immanuel. Saudara, Immanuel adalah Allah, Elohim itu, Allah, Eloah itu, Allah El Shaddai itu. Dia ada dan bersama dengan kita. Dia ada dan menyertai saudara dan saya. Ya, saudara, kita tahu bahwa Allah El Shaddai adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha luar biasa, Allah yang maha adil, Allah atas segala-galanya. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1, dikatakan ya bahwa di situ bisa kita lihat dan kita simpulkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya. Jadi Immanuel adalah Allah. Ya. Allah adalah Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita. Ini hal yang tidak bisa dipisahkan. Coba saya ajak saudaraku untuk lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kita mau lihat di sini saudaraku yang dikasih Tuhan bahwa Yesus adalah Allah, ya. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, dalam terjemahan baru LAI mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah. Ya, di ayat 6, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Tetapi kalau kita lihat di dalam King James, terjemahan King James mengatakan being in the from God. Yang saya kasih tebal itu saudaraku, artinya adalah ada dalam rupa Allah. Tapi di dalam terjemahan LAI mengatakan dalam rupa Allah. Saudara, ternyata ada sesuatu yang hilang. Kata ada ini mengandung arti yang luar biasa. Being, ada dalam rupa Allah. Ya, saudara, apa yang dimaksud dengan ada dalam rupa Allah? Kata ada ini, bahasa Yunaninya memakai kata huperkon. Huperkon artinya adalah menggambarkan seseorang sebagaimana adanya secara hakiki
dan hal itu tidak bisa berubah. Yesus adalah Allah. Immanuel itu adalah Allah. Bisa katakan amin saudara? Ini tidak bisa berubah. Ini menggambarkan, ya dikatakan tadi, being in the form God. Ada dalam rupa Allah. Yesus, Immanuel itu adalah huperkon Allah. Dia adalah, saudaraku, menggambarkan seseorang sebagaimana secara hakiki. Dan hal itu tidak bisa berubah. Jadi Yesus dalam rupa Allah berarti dia adalah huperkon Allah. Yesus adalah Allah dan Yesus tidak bisa menjadi bukan Allah. Kalau ada yang katakan amin saudara. Yesus tidak bisa bukan Allah. Baik untuk sementara maupun untuk seterusnya dia tidak pernah bisa menjadi bukan Allah. Yesus adalah Allah. Dia Immanuel itu. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau sudah kita paling tidak mengerti ya arti dari kata Immanuel, saudara, siapa yang percaya Allah yang maha besar itu menyertai saudara. Allah yang maha dahsyat itu menyertai saudara dan saya. Allah yang maha kuasa itu dia yang menyertai saudara dan saya. Nah sekarang saudaraku ada dua pesan penting. Saya tidak akan memperpanjang firman Allah saat ini. Biarlah saudara pulang betul-betul diberkati Tuhan. Karena hari-hari ini saudara kita tidak bisa mengingkari apa yang kita rasakan, yang kita alami, apa yang sedang terjadi. Banyak orang menjadi takut dengan keadaan ini. Banyak orang gak sadar. Engkau yang ada di sini, engkau yang ada di rumah. Engkau punya Immanuel. Engkau punya Allah yang maha besar yang menyertaimu. Engkau punya Allah yang maha besar yang bersama denganmu. Banyak orang gak sadar. Saya percaya segala sesuatu yang terjadi, semua ada dalam kendali Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kita. Untuk menyadarkan kita kembali. Iya kita takut, kita khawatir bagaimana nanti. Tapi Natal saat ini menyadarkan setiap kita, membangunkan setiap kita. Saudara, engkau punya Immanuel. Engkau punya Allah yang bersama dengan kita. Engkau punya Allah yang selalu menyertai hidupmu. Nah sekarang saudaraku, jika Tuhan beserta kita, maka yang pertama, hanya dua hal aja malam hari ini. Yang pertama bahwa dia ada di seluruh area hidup kita. Jika Tuhan beserta kita, jika Immanuel itu ada pada kita, maka saudaraku yang saya kasihi, kita disadarkan, kita diingatkan, dibangunkan, diberikan kembali semangat. Dia ada di seluruh area hidup saudara. Tidak ada yang tertutup di mata Tuhan. Di setiap kehidupan saudara, dimanapun kau berada, apapun keadaanmu saat ini. Ya omnipresent, dia maha hadir. Dia Allah yang maha tahu. Di sudut manapun, di bagian manapun hidupmu, Allah ada di sana. Apa keadaanmu saat ini? Saudara di rumah? Allah Immanuel, dia ada di seluruh area hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, kelahirannya di dunia ini adalah wujud dari manifestasi penyertaan Sang Elohim itu dalam kehidupan manusia. Sejarah bangsa Israel sebagai umat yang sudah dipilih oleh Allah, perjalanan mereka di padang gurun, kehadiran Allah, kehadiran Elohim, kehadiran Yahweh itu dalam tiang awan dan tiang api. Tapi saudara dan saya, dia sudah genapi melalui kelahiran Sang Immanuel. Dan dia ada bersama dengan kita. Dia ada di seluruh area kehidupan kita. Saudara, Tuhan mau setiap kita orang yang percaya,
Khususnya saudara yang hari ini ada bersama-sama menikmati ibadah Natal di tahun 2022 dengan segala keadaan yang ada. Tuhan mau engkau dan aku bukan hanya ingin supaya kita tahu. Tuhan tidak hanya ingin kita tahu saja. Tapi saya mau katakan hari ini, saya mau katakan Natal tahun ini, engkau dan aku betul-betul mengalami Immanuel. Saudara betul-betul merasakan Immanuel. Kenapa? Karena Immanuel itu ada di seluruh area hidup saudara. Di sudut manapun kehidupanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, karirmu, studimu, di setiap bagian hidupmu, Allah ada di sana. Immanuel yang menyertai kita. Immanuel yang bersama dengan kita. Tuhan bukan hanya mau kita ingin tahu, tapi kita betul-betul merasakan, kita mengalami. Tuhan bukan hanya ingin kita tahu bahwa Dia mengasihi kita. Tapi saudara, malam ini saya mau katakan, Dia ingin engkau dan aku mengalami dan yakin, betul-betul yakin dan yakin bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Tuhan mau kita merasakan itu kasih-Nya. Tuhan selalu ada di seluruh area kehidupan saudara dan saya. Surga memberi sesuatu yang sangat berharga. Surga punya apa saja. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, di surga ada banyak pilihan. Di surga ada banyak kekayaan, ada banyak hal yang mulia yang bisa Dia berikan kepada kita. Tetapi Bapa memilih yang hanya satu Dia miliki dan itu yang paling berharga. Immanuel itu diberikan buat saudara dan saya. Supaya apa? Di seluruh area hidup kita, Dia ada bersama dengan kita. Surga memiliki segala sesuatu. Surga bisa berikan apa saja. Tapi Dia memilih yang hanya satu. Cuman satu dan itu yang terbaik. Kenapa? Karena Dia mau buktikan Dia mengasihi saudara dan saya. Amin saudara. Ini bukan hanya kita tahu ya Tuhan mengasihiku. Tapi Tuhan mau melalui Natal ini kita betul-betul merasakan dan mengalami Immanuel. Yang merasakan hidupnya dikasih Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Memang hari ini berat yang kita hadapi, tantangan. Tapi saudara percayalah, Tuhan ada di seluruh area hidup saudara. Dalam persoalan saudara. Dalam pergumulan saudara. Dalam hal apapun. Dia ada bersama dengan kita. Efesus 3 ayat 18. Efesus pasal 3 ayat 18 saya bacakan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, betapa lebarnya kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya Immanuel itu luas. Dimanapun Dia ada saudara. Dalam keadaan apapun Dia selalu ada. Tidak tahu di bagian bangku yang mana yang saat ini mungkin hatinya sedang Tuhan. Kenapa ini terjadi Tuhan? Kok seperti ini Tuhan? Aku sedang mengalami ini. Saya mau katakan, percayalah. Dia ada di area hidup saudara. Dia tahu apa yang kau butuhkan. Dan Dia mau dan Dia sanggup untuk menolong saudara dan saya. Kasih Tuhan itu luas. Kasih Tuhan itu lebar, panjang, dan tinggi. Dan dalamnya kasih Kristus itu. Dan Dia memanifestasikan itu. Dengan turun dari surga karena Dia mau tinggal di tengah-tengah kita. Kado
atau hadiah yang Tuhan berikan, saudara, bukan sesuatu yang hanya berharga, tetapi kado yang Tuhan berikan adalah kehadiran Immanuel dalam hidup kita. Itu lebih dari kado apapun, saudara. Karena kalau dia hadir, dia ada bersama dengan kita. Di seluruh area hidupmu, Tuhan tahu. Dalam keadaan apapun, Tuhan tahu. Engkau membutuhkan apapun, Tuhan tahu. Engkau sedang hadapi apapun, Tuhan tahu. Karena dia Immanuel selalu menyertai kita. Immanuel ada dalam seluruh aspek hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, tidak ada satu area dalam hidup kita yang Tuhan tidak ketahui. Kedalaman hatimu saat ini gak bisa disembunyikan. Saya pun saat ini sedang berdiri menyampaikan firman Allah, tidak ada yang bisa saya sembunyikan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu sampai kedalaman, betapa dalamnya. Apa yang sedang ada dalam benak pikiran saudara? Apa yang mungkin saat ini sedang kau tinggal di rumah sementara, kau saat ini datang untuk menyembah Tuhan. Tuhan ada di sana, saudara. Tuhan ngerti. Karena tidak ada satu area atau tidak ada satu bagian dalam hidup kita yang Tuhan tidak tahu. Tidak ada satu bagian hidup kita yang Tuhan tidak datangi. Dia selalu hadir di setiap area hidup saudara. Bahkan dia selalu hadir di setiap musim hidup kita. Saat ini kita sedang menghadapi musim pandemi. Tuhan ada di sana. Mungkin masalah yang lain. Tuhan ada di sana. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia Immanuel di masa lampau, di hari ini, bahkan sampai esok. Dia tetap ada di sana. Amin, saudara. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tahu kita punya Allah yang besar. Kita punya pribadi Dia yang terbesar. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan seluruh alam semesta ini adalah ciptaannya. Dia adalah pribadi yang sangat mengasihi kita. Tuhan mau tahun ini Natal bukan hanya berlalu begitu saja, sekalipun sangat jauh berbeda mungkin dengan tahun-tahun yang lalu. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kehadiran Tuhan tidak pernah berubah, bisa katakan amin, saudara. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Nah saudara, jika kita menyadari bahwa Dia yang menyertai kita, maka ini sesungguhnya yang Tuhan mau. Hari ini loh Tuhan sedang menyampaikan kepada saudara dan saya. Karena Tuhan cinta saudara dan saya. Supaya engkau tidak takut akan hidupmu. Ini saudara, Immanuel. Tuhan sedang menyampaikan pesan. Supaya kita sadar dalam keadaan apapun. Kita tidak perlu takut dengan apa yang sedang terjadi. Karena apa? Dia yang menyertai saudara lebih besar dari persoalan yang saudara dan saya hadapi. Mazmur 23 ayat 4. Kita baca Mazmur 23 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut, dalam terjemahan lama katakan, bayang-bayang maut, dekat dengan kematian, bahaya. Tetapi Daud katakan, aku tidak takut karena dia percaya ada Immanuel. Immanuel hadir di lembah bayang-bayang maut. Immanuel hadir di tengah-tengah kesulitan. Immanuel hadir di tengah-tengah sesuatu yang mungkin tidak mampu dia hadapi. Tapi dia bersama dengan Immanuel. Ada gada dan tongkat yang menuntun dia. Enggak tahu, enggak ngerti apa yang akan terjadi hari esok. Tapi Immanuel ada di area itu. Area yang lalu, area hari ini, area hari esok. Immanuel ada bersama dengan kita. Saudara, konon dikatakan orang-orang Indian itu punya keberanian yang luar biasa, ekstra. Ya, apalagi kalau masalah hutan.
Tapi mereka punya keberanian itu bukan lahir terus langsung berani, ternyata tidak. Karena mulai dari anak-anak oleh orang tuanya, mereka memang dilatih supaya menjadi seorang pemberani. Bagaimana caranya melatih? Anak-anak ini dibawa ke hutan belantara, saudara, yang masih banyak binatang buas di sana. Ya, di kegelapan malam anak-anaknya, ya, anak mereka ditali, diikat di satu pohon. Dan dibiarkan begitu saja, ditinggal oleh orang tuanya. Oh, saudaraku bisa bayangkan. Anak-anak ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Sepanjang malam mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Tatkala fajar menyingsing, matahari mulai muncul, terlihat. Saudara, apa kata anak ini? Aduh, Papa. Ternyata Papa ada di depan saya. Papanya sedang nangkring di pohon di depannya, saudara. Dengan apa? Dengan panah yang siap. Ya, kalau ada binatang buas, Papa ini akan melindungi dia. Saudara, kalau nggak tahu, takut. Tapi kalau tahu, nggak usah takut, saudara. Dan anak ini ngomong, kalau tahu Papa tadi malam di situ, aku nggak akan ketakutan. Dan biarlah itu menjadi kehidupan jemaat GPTI Hope. Engkau tidak tahu, engkau tidak ngerti apa yang terjadi, keadaan bisa berubah. Tapi biarlah engkau tahu, Dia Allah selalu menyertai saudara. Di area kegelapan hidupmu Dia ada, amin saudara. Di area dalam kesulitanmu Tuhan ada. Di area dalam kebingunganmu, dalam kekhawatiranmu, Dia ada beserta dengan kita. Allah mau kita menjadi orang-orang yang tidak dikalahkan dengan ketakutan. Karena kita percaya Tuhan pasti melihat aku. Tuhan tidak pernah terlelap, bisa katakan amin saudara. Tuhan Yesus tidak pernah tidur. Gusti mboten nate sari, bisa katakan amin saudara. Saudara, Dia ada bersama dengan kita. Dan kita mau lihat sekarang. Yang kedua, jika Tuhan beserta kita, maka saudara, Dia itu mengasihi setiap kita. Dia begitu mengasihi setiap kita. Apapun keadaan manusia, kasih Tuhan itu lebar. Dia panjang, Dia dalam saudara. Tuhan itu terlalu luas. Kasihnya terlalu luas untuk menerima siapapun juga. Yesus datang ke dunia. Bukan hanya untuk orang-orang Kristen, tapi Dia datang ke dunia untuk setiap manusia. Supaya dosa manusia diampuni. Karena begitu besar kasih Allah akan seisi dunia. Amin saudara. Kasihnya terlalu luas. Apapun keadaan saudara, bagaimanapun kita, Immanuel selalu mengasihi kita. Daud ketika dia telah jatuh dalam dosa, dan ketika dia menyadari hidupnya tidak layak, Nabi Nathan mengingatkan dan menegur dia. Oh, dia merasakan hidup gak layak. Daud berlari menjauhi Tuhan. Daud berniat melarikan diri. Tetapi Daud katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Di mana aku ada, Engkau ada Tuhan. Kita baca saudaraku dalam Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 1 saya bacakan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat 7 katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?
Jika aku mendaki langit, Engkau di tanah. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Mau kemana dia lari? Tuhan ada di sana. Di dalam dunia orang mati pun Tuhan ada di sana. Saudara masih merasa sendiri? Masih merasa Tuhan? Kenapa kok terjadi seperti ini? Tuhan, masalahku. Tuhan, kok begini? Tuhan, kok begitu? Masih merasa seperti itu? Saudara, di seluruh area hidupmu Tuhan hadir dan Tuhan selalu mengasihi saudara. Bila Natal tahun ini membangkitkan semangat kita, menyadarkan iman kita. Kita gak tahu apa yang terjadi akan hari yang akan datang. Tapi Tuhan hadir di seluruh area hidupmu. Dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, untuk masa depan anak-anakmu, untuk kesehatanmu. Segalanya ada di tangan Tuhan, dalam perhatian Tuhan. Jangan takut akan hari esok, karena Tuhan memegang hari esok saudara. Saya katakan amin saudara. Tuhan mengasihi kita semua. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Katakan dia batu karang, Kau batu karang, ya Yesus. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus memegangku. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Yesus, oh Yesus, haleluya. Amin, 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 Yesus. Yes, Lord. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari saya undang bagi berdiri, katakan Yesus, Kau pegang tanganku Tuhan. Kau pegang hidupku, seluruh area hidupku Tuhan. Terima kasih. Cinta itu tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu kasih yang sempurna. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Sempurna kasih-Mu. Oh, iyalah Bapa. Iyalah Bapa. Iyalah Bapa. Singlah Bapa. Yes, Lord. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kemenangan. Mari katakan, bangkitkan iman saudara. Sadari, Kau punya Immanuel. Kau punya Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar. Kau punya Elohim menciptakan langit dan bumi. Dia hadir di seluruh area hidup. Dan
Dia selalu mengasihi. Tidak pernah habis, tidak pernah berkurang. Engkau meneguhkanku bahkan menolongku. Kaulah utaraku. Angkat suara dengan iman. Yesus yang pegang, Yesus yang pegang hidupmu. Yesus memegangku. Nikmati Dia, Kau yang di atas, Kau yang di rumah. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Yesus memberiku, Dia beri kemenangan, Dia beri kemenangan. Haleluya. Yesus, kami yakini Tuhan, kami melangkah bersama dengan kami imani Tuhan, kami berjalan bersamamu, tak pernah sendiri. Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus, 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 Yesus memegangku. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan jemaat. Terima kasih buat doa-doamu Tuhan, terpelihara, terjaga, terlindungi. Karena kami punya Immanuel. Jadi kami mengucap baik, baik. Haleluya Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Kau memberiku. Yesus memberiku
menyertai kita lebih besar. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku berharap Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Makasih. Engkau Allah Immanuel. Dengan sorak-sorai, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Immanuel yang menyertai, tidak pernah tinggalkan kita. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Amin. Di seluruh area hidup kami Engkau hadir. Amin. Engkau ada dalam kehidupan pribadi kami. Amin. Tuhan. Engkau ada dalam keluarga kami. Amin. Engkau ada dalam pekerjaan kami. Amin. Engkau ada di dalam studi kami. Amin. Engkau ada di dalam pelayanan kami. Amin. Dan Engkau ada di seluruh kehidupan kami. Amin. Apapun keadaan kami, kasih-Mu Tuhan, kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus buat Natal ini. Terima kasih buat berkat yang begitu besar yang telah kami terima. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Engkau sudah pimpin kami dari awal hingga akhir di ibadah Natal ini. Kami percaya, kami terima berkat itu. Kami terima kuasa itu. Kami terima penyertaan itu. Kami terima urapan itu. Amin. Dimanapun kami ada, Engkau selalu ada Tuhan. Amin. Bahkan menyongsong tahun yang baru, Engkau ada juga di sana. Kemarin Engkau ada, Amin. hari ini Engkau ada, Amin. besok Engkau juga ada buat Amin. kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-hamba Allah yang sudah melayani, seluruh jemaat yang sudah hadir, yang mengikuti ibadah secara online. Bahkan mereka yang ada di seluruh penjuru kota di Indonesia ini, ada yang di luar pulau pun yang mengikuti. Tuhan juga memberkati mereka. Immanuel juga ada di sana. Amin. Panitia yang mengerjakan apapun yang mereka lakukan, seripaya mereka tidak sia-sia. Segala pengorbanan, persembahan dari seluruh umat Allah pun, Tuhan Yesus yang membalas melipat kali ganda. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang. Tuhan sertailah perjalanan kami, setiap langkah kami dalam perlindungan Tuhan. Ada berkat yang Tuhan berikan untuk jasmani kami, semuanya disucikan, dikuduskan oleh firman Tuhan. Menjadi kekuatan, kesehatan buat tubuh jasmani kami, dan kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Mereka yang mungkin terhalang tidak bisa hadir ibadah Natal ini, kalau ada yang sakit dalam nama Yesus, dijamah disembuhkan Tuhan. Kalau ada yang sedang lemah, dibangkitkan iman percaya mereka kembali. Terpujilah namamu Tuhan, bangsa ini diberkati Tuhan. Sebelum mereka pulang, hamba minta Tuhan, curahkan limpahkan berkat turun atas umat. Angkat kedua tanganmu dengan iman, seperti imanmu, jadilah dalam kehidupanmu. Diberkati Tuhan seluruh aspek hidupmu. Rumah tanggamu diberkati dengan berkat yang melimpah. Segala pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil. Tuhan angkat hidupmu menjadi kepala, engkau bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Kekasih Tuhan, pulanglah dengan berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati aku berlimpah-limpah.
saudara. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saya harap bersabar.